panjang dalam sistem periodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Daniel. Di sini kita akan masuk ke dunia yang penuh perhitungan, penuh keputusan dan strategi. Dunia di mana rupiah selalu dihitung, setiap rupiah yang bergerak selalu didata. Itulah akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi yang dimana setiap keputusan menentukan nasib sebuah perusahaan. Perusahaan dagang memakai akuntansi persediaan metode periodik. Ya, dan perusahaan dagang memakai akuntansi persediaan dengan metode periodik atau perpetual. Sedangkan perusahaan manufaktur menghitung HPP melalui bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Sedangkan perusahaan jasa fokus kepada pendapatan jasa dan biaya operasional. Oke, hari ini kita akan langsung melihat bagaimana cara akuntansi bekerja dalam perusahaan dagang secara periodik maupun perpetual. Sekarang kita berada di salah satu perusahaan tepung terbesar, yang katanya sih terbesar, yaitu PT Pangan Prima For Supply. Mereka menjalankan bisnis B2B yang menyuplai tepung ke Pizza Hut, ke Ropio, ke bakery. Mereka juga menyuplainya loh. Mari kita langsung tanyakan kepada pemilik perusahaan. Halo Bapak pemilik PT Pangan Prima For Supply. Halo juga. Boleh dijelaskan dong, apa sih perusahaan yang Bapak jalankan? Oke, PT Prima For Supply adalah agen tepung terigu dengan kandungan protein yang tinggi. Klien kami digabungkan sembarang klien. Ada Pizza Hut, Dunkin Donuts, dan roti, dan perusahaan besar lainnya. Jadi mau tidak mau operasional kami harus rapi, terus betul dan cepat. Wow, besar sekali ya Pak. Boleh dijelaskan nggak operasionalnya bagaimana sih? Untuk kegiatan operasionalnya kami melakukan pembiayaan barang dari masuk penyimpanan sampai penjualan ke klien besar, baik secara kredit maupun tunai. Dan juga setiap hari ada transaksi. Contoh pada 1 Desember kami membayar sewa 1 juta 920.000. Lalu diterima wesel tagih 6 juta dari Pizza Hut. Lalu tanggal 2 Desember kami membeli barang 20 juta secara kredit dari perusahaan sekian. Begitulah hikmah harian kami penuh angka. Wah, menarik sekali ya Pak. Nah kalau boleh tahu nih, itu kan tadi kayak saya lihat ada transaksi ini, ada transaksi itu. Bagaimana sih cara Bapak menjaga semua transaksi itu biar tetap rapi, tetap terstruktur? Itu gimana ya Pak? Pakai apa lagi kalau bukan pakai akuntansi, dan itu semua ditangani oleh akuntan saya. Karena tanya sama akuntansi saya saja, saya sudah capek ditanya-tanya. Woi, berarti saya boleh langsung tanya-tanya wawancara akuntansi Bapak nih, akuntan Bapak? Boleh, sana masuk aja. Oke, guys, mari kita tanya-tanya akuntansi. Karena tadi Pak Cipnya sibuk banget ya guys untuk tanya-tanya. Sekarang kita tanya aja langsung nih ke akuntannya. Pak, sebenarnya alokasi perusahaan ini gimana sih? Kalau dari saya sebagai akuntan perusahaan, ini tuh perusahaan ini kita menjadi membagi jadi 3 aktivitas. Yang pertama, kita kegiatan operasional yaitu transaksi harian. Nah, kalau dilihat dari sini nih, penerimaan kas dari penjualan tunai itu ada tanggal 10 Desember kita penjualan yang langsung tunai sebesar 14.540.000. Nah, ada lagi nih yang bisa di headline. Kedua, ada penerimaan kas dari penjualan kredit pada tanggal 17 Desember. Nah, ada satu lagi. Oke, satu lagi nih. Pengeluaran kas untuk beban tanggal 15 Desember. Nah, ini beban apa? Beban bayar iklan kita sebesar 2 juta. Nah, tadi kan aku bilang ada tiga transaksi ya. Nah, yang kedua itu kita investasi. Nah, kalau dilihat dari perusahaan ini, kalau nggak salah, ini
ini dia peralatan toko. Waktu itu CEO nyuruh kita beli peralatan toko. Nah, yang ketiga itu pendanaan modal dan utang. Nah, pendanaan modal dan utang ini berasal dari si pemilik atau dari utang perusahaan. Nah, kalau dilihat dari sini, perusahaan kemarin tuh ada yang pelunasan utang tanggal 19 Desember sebesar 20.760.000 dan penerimaan pelanggan pada 7 Desember sebesar 13.520.000. Nah, gitu. Jadi kami membaginya menjadi 3 aktivitas. Pertama tadi operasional, kedua investasi, ketiga pendanaan modal. Gitu. Kalau metode transaksinya gimana Pak? Mengingat perusahaan Bapak yang kalau Pak bosnya tadi ceritain ya, itu menggunakan metode periodik. Kecatannya gimana sih? Pada metode periodiknya, setiap transaksi yang berhubungan dengan kas itu dicatat, Pak. Berhubungan dengan kas itu dicatat. Nah, kalau di sini contohnya tuh pada tanggal 2 Desember pembelian barang sebesar 20 juta langsung menambah akun persediaan. Nah, di sini ada juga nih, mungkin bisa dilihat ya, return. Nah, ini tuh pada tanggal 13 Desember ini sebesar 1.200.000. Nah, mengembali secara otomatis mengembalikan stok persediaan. Nah, jadi dengan metode ini kami bisa melihat stok secara real time, termasuk persediaan akhir yang tercatat sebesar 75.854.000 pada tanggal 31 Desember. Gitu, Daniel. Oh, seperti itu ya? Iya. Nah, setahu saya juga aplikasi ini sangat mempengaruhi ya di dalam pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Nah, ini bagaimana akuntansi ini mempengaruhi keputusan perusahaan Bapak? Iya, bener banget dan bener banget nih. Akuntansi itu mempengaruhi gimana pemilik mengambil keputusan. Nah, jadi dengan kami menyusun laporan laba rugi, kami menyusun neraca, arus kas, penyesuaian, kami bisa melihat profitabilitas perusahaan. Nah, posisi keuangan, memastikan likuiditas seperti bunga, gaji, dan lain-lain. Dari sini, pemilik bisa menentukan pembelian strategi atau penjualan bagaimana yang perlu pemilik lakukan. Begitu, Pak. Oke. Jadi begitu cara adaptasi bekerja. Pertama, metode periodik bekerja ya. Setiap transaksi finansial kita, setiap angka memberi arah bagi perusahaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.